lagi ke ibu itu mudun dekat Wonosalam nang panti werda itu wis diruwuk ngomong tuwek lucu-lucu wis gak gelem ditinggal apa ya langsung dipotoi sama itu. Nah itu jadi lucu-lucu, saya tersentuh di situ, senang saya ke situ pelayanan sampai saya aku lu kepingin di kono kuat wakil olahan gitu lah karena ya orang Islam semua itu. Jadi ibunya Pak Pri itu juga kalau kemarin Pak perawatnya itu bilang begini, Bu di sini ibu itu tidak bisa berdoa karena di sini masjid. Tidak apa-apa Bu, masjid pokoknya boleh loh berdoa di situ. Boleh Bu, katanya begitu ya. Saya tidak tahu. Boleh masih ibu ini Kristen boleh di situ. Ya wes orang ya di kono enggak apa-apa itu. Wong saya sujud kok begitu. Saya sujud Bu kalau doa gitu. Cuma enggak pakai itu ya pakaian rapi lah gitu. Nah itulah kita hubungan dengan panti werda itu baik. Perawat-perawatnya itu ya sudah dengan kita baik. Ya itulah kesenangan kami nambah ya. Jadi ibu nek Pak Sono lah kadek mampir toh, enggak bisa niku kalau ibu Pak Pri itu mampir. Ya mampir. Pintar. Nah, itulah yang saya lakukan itu. Jadi ibunya Pak Pri itu senang ya. Apa maksudnya ibunya Pak Pri di sana? Supaya Tuhan dikenal di situ. Kan begitu toh? Iya, betul. Luar biasa. Iya. Mau nih ibu siapa jadi Rumiati itu kan nak tak kerasa mau gak oleh ngono. Saiki kerasan itu. Jadi itu yang pertama kalau di sini Rasul Paulus tadi untuk meneruskan pekerjaan Allah gitu. Kita begitu. Lalu tadi ada yang ini menyinggung firman yang seperti siapa? Luki kali Pak Sono. Nah itu sekarang menjadi guru Injil, ya guru Injil, guru apa? Guru agama. Ya guru agama berat gini. Ya. Saya sudah ngomong, saya berarti kalau duduk awakmu, saya membebani duduk Tuhan. Tapi kamu membebani Tuhan sampai sekarang, firman-Nya di mana ada? Jadi nek merasa kowe dibebani gak iso. Kula ngaten mangga di Gusti iku. Maca kula Gusti dhewe sing murid Gusti. Aja kuwatir. Masih mulang sapa kowe pasrah engko tak muni dhewe. Tapi pakai mulutnya orang yang dipakai Tuhan itu termasuk guru agama itu ya. Jadi di sini pun Bu Warno bukan lagi ya memang Tuhan begitu. Kalau membaca firman ya sekarang. Saya tidak berani untuk mendahului dulu. Tak moco sinau, tapi kalau guru agama ya harus. Kalau saya kan mesti mendadak. Ya itu saya pasrah aja. Mbok karo aku itu. Karena kalau saya membaca dulu bisa tafsiran saya nanti aneh-aneh begitu. Kalau pasrah mbok sing tak aturno ini. Itu lalu ini yang tadi saya minta maaf, ini saya bawa renungan itu ke Wonosalam dulu. Saya melihat itu share-nya Pak ya. Iki ya firman ini kemarin ya Mbak Yana gitu, tapi lain ya Bu. Lain toh? 1-4. Lah enggak, itu loh. Jabarannya enggak lain. Ya, sekarang ini tadi anak saya ini lain. Loh ini saya terima lagi lain lagi. Loh kok malah kayak itu. Ya, itu. Jadi kalau ini yang ini kan penuhilah ya perikopnya panggilan pelayananmu. Itu Tuhan bertanya sekarang, biarpun iki guru agama apa ya wis mesti nek memenuhi pelayanan setiap hari. Mesti. Lah, ditanyakan. Sekarang ditanyakan, nak Luki sendiri. Sekian memenuhi pelayanan ke murid-murid kok kalau begini ini. Apakah sudah merasa memenuhi pelayanan ini? Belum, ya. Memang tidak tahu sendiri kita, ya.
Nah ini saya potong dulu ya. Kita tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan yang sepenuhnya, tidak bisa. Kita sekarang hidup ini berusaha untuk memenuhi ya panggilan Tuhan, untuk memenuhi panggilan ya. Belum penuh panggilannya, gitu. Saya tahu apa? Itu waktu menantu saya itu akan mati kurang 2 tahun saya sudah beritahu. Jadi waktu apa? Wiwi mati, begitu aja Tuhan kalau memberitahu begitu. Loh, waduh, Tuhan jangan saya saja lah yang sudah tua, ini masih anaknya SMP, Tuhan membutuhkan ibu. Tuhan mengatakan saya masih kerja, begitu saja. Nah, kerja apa? Nah itu. Lalu saya waktu itu anak saya mulai nampak sakit sampai parah. Sudah saya usahakan apa saja tidak bisa. Memang sudah waktunya 2 tahun itu. Bu Utami saya panggil, Bu kerja piye to iki ini anakku. Iki jalan piye itu harus dibacakan di dalam Mazmur 32 1 sampai 5. Yang 5 inilah yang untuk anak saya. Karena Tuhan mengatakan waktu itu anak saya sudah parah tapi masih bisa komunikasi. Ibu Utami itu menyampaikan yang ayat 5 ya Bu ya. Kalau yang ayat 1, 2, 3, 4 itu untuk yang sakit. Karena orang yang sakit parah itu merasakan seperti Ibu Dowelas itu ibunya Bu Elis itu merasakan, coba Bu, cepat coba. Sing ayat 1 loro 3 4 itu loh. Sing wong iki nek lara ya ibu. Terus engkau kita membawa yang ayat 5 itu untuk membisikkan di telinganya kalau sudah koma. Itu. Saya baca ayat berapa itu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mazmur 32. Mazmur ayat 32 ayat yang ke-1 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Betul belas itu cuma ngene tok. Dia tidak bisa ngomong. Mungkin ya apa ya? Kita kalau sakit 5 hari aja punggung sudah panas, itu sudah 8 tahun. Rasanya gimana? Itulah sambati sing loro tapi gak bisa ngomong. Tuhan memberitahu gitu sama saya. Itu tadi ya, rasa apa yang sakit itu yang sakit. Ini bukan yang sakit. Yang kedua itu 3 itu tadi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Tapi kita tidak tahu, tidak bisa ngomong kok. Mana? Terus yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Tanganmu, Tuhan menekan orang sakit itu lebih berat. Tapi dia tidak bisa ngomong dengan kita. Terus sungsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Lalu Tuhan mengatakan apa yang ayat kelima itu? Itulah itu dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan itu karena dosa. Hati sing loro bertobat yang ayat 5 itu. Maka harus dibacakan nuntun. Dia bisa. Dan waktu dulu tidak bisa apa-apa. Suwe-suwe nek aku teko terus ini ngajak salaman. Bisa salaman itu berapa? Lah itulah yang saya lakukan di sana. Jadi firman itu ya ada yang untuk yang sakit tidak bisa ngomong, koma itu bisa masih ya. Yang 5 itu untuk yang pertobatan dia itu begitu, dituntun. Jadi kalau dulu waktu Imam Silam meninggal Pak Lukas itu kita waktu itu pelayanan
Jadi katanya lah, ya Allah kok imamnya mati kok ditinggal. Tapi Tuhan mengatakan ini firman ini. Jadi yang dibutuhkan kalau ada orang yang sudah nemen loroni itu sering disambangi, diberi waktu atau 3 hari sekali Pak, dituntun, atau yang di rumah itu menuntun setiap hari. Karena pertobatan itu masih ada jalannya. Tapi nek wis mati gak marani gak apa-apa. Wong wis diparani dituntun lah itu. Maka kita ndak hari ini ndak bisa menghormati Pak Lukas meninggal itu, kita tidak apa-apa. Nanti kalau penghiburan aja, karena beberapa hari kita sudah mengawal dia, itu loh. Itu maksudnya firman ya. Kalau hari ini saya ini memenuhi panggilan itu, panggilan tugas kita kepada Allah. Kalau orang mati begitu caranya, nek isik loro pangan loroane ya. Popong iso dijak bertobat. Nek mati gak apa-apa, kok nek repot. Kalau tidak repot ya gak apa-apa. Datanglah seketika itu. Kalau ini memenuhi panggilan ini. Jadi ayat pertama ya ini ya. Pertama sampai berapa ya? 4. 8 ya. Sampai 8. Ini semua itu penuhilah panggilan pelayanan. Di sini bermacam-macam pelayanan sudah ya kan? Iya, menjadi guru agama, pelayanan itu. Kalau sampean nek iku mang sono, wah aku mikir meneh lah, wong kowe wis nek diutus Gusti pikiranmu mek berat tok. Iya. Ndak boleh, pelayanan juga. Guru itu pelayanan untuk membuat pintar orang murid ya. Di samping itu, kowe dhewe yang malih pinter nang Gusti. Kandika iki ya. Itu untuk mulang kandika, untuk mulang bab apa donya nggih to. Nek guru agama kan untuk mengajar rohani, bukan duniawi. Jadi tidak ada berat. Ngapain berat? Wong yang punya firman itu Tuhan. Nek kamu baca pasti Tuhan menuntun. Percayalah itu. Ini agek dari Kupitok ya, sudah menyangkut semuanya. Jadi panggilan pelayanan, panggilan itu ono sing dipanggil jadi guru, ono sing dipanggil jadi dokter, you know? Ada yang dipanggil dari perawat, dipanggil lain-lain itu. Panggilan bekerja Allah itu di bumi itu. Ya, aku ya baru tahu ini gak ngomong. Aku gak ngerti mau nih, aku gak tahu ngomong nih ya, gak tahu. Itu, jadi inilah yang saya rasakan itu. Jadi saya membaca perikopnya saja, Tuhan sudah membuka semuanya. Bapak itu kerjanya lain-lain, disitulah pekerjaanmu. Mas Jalan, pekerjaannya apa? Channel. Dagang. Perosokan. Barang sing gak kanggo dikanggo. Awakmu biyen rosokan apa duduk? Rosokan. Ya iku, hargailah rosokan itu. Jadi baik. Jadi nek rumangsa dadi rosokan, saiki kudu dadi baik. Dan saya iki datang saiki lho, buka goro ya. Gak wani saya nek nggih ngaten iki, Pak. Nek Gusti dawuh ya terus terang, ngene ya ngene, ndak ada. Ya. Bagus rosokan, tapi lek dadi duit, dadi berkah, ya. Kamu yang dulunya rosokan sekarang ya jadi berkah. Nggih? Jadi berkah. Merasa enggak? Jadi berkah apa belum? Merasa. Wis jadi berkah apa durung? Nang keluarga sih, terutama keluarga. Nek jadi berkah itu ya apa kudune? Imame rumah tangga nonton ayo nek sore kelompok bojone anake jak berdoa, tahu? Sering. Ya kan? Biyen ya. Sering, Bu. Sering. Saiki sering. Iya, Nduk, sering, Nduk. Aja ngono. Ngomong ngono. Kadang-kadang. Nah, itulah. Ya iku sing ngono Gusti ya, aku gak anu. Awakmu mong aku guyu apa awakmu kok mliriki aku lho apa aku gak apa ya. Ah ya, itu aja. Wis nek rongsokan iku bisa dijadikan berkah ya. Anak bojo wong liya juga lho ya.
Iya toh? Toh. Nek awakmu akeh dadi pegawai lah iku berkah lho ra iku. Lah tapi ya kudu piye gawe Gusti biyen ya apa? Kapok ya jel, ngono lah. Ya. Ayo kapok, ya mbok, nek apa aku dhewe gak ngerti sing ora awakmu. Wong awakmu jawab. Ini untuk Mas Jelani, nun sewu ya Mas. Mas Jainal, ya, Mas Jainal lali. Nah itu, Buminten itu yang muniku mulai saya itu takut ya nih untuk gini itu senang cek kemana-mana, begitu. Jadi, sing putri ya ngono, istri itu adalah penolong ya toh. Penolong itu piye? Penolong apa penjahat? Milih. Jadi penolong apa penjahat? Penolong. Nek penolong iku kudu ngalah ya. Ya apa Mas Dena selalu nek nglawan ya gak oleh jenenge duduk Penolong. Penolong, gegeran itu firman itu bisa menyangkut di sini. Ya, kena Pak Jainal. Terus saiki tadi Mas yang sudah melayani sekarang Pak Sono itu dulu untuk Pak Pujo sakit untuk menggantikan pekerjaan musuh. Apa pekerjaannya musuh? Untuk memberi makan Israel. Sekarang yang dikuasai Siloam, memberi makan Siloam karena Pak Pujo tidak bisa mengawal firman diserahkan ini. Lah iki rada wah ya apa gini aku gak iso apa ngene. Lah itu di situ tidak boleh sekarang. Bisa. Tidak boleh. Lakukan aja. Wong Gusti ini kalau sudah memberi keringanan selalu. Kalau membaca firman Tuhan itu berkarya. Saiki nek menehi renungan mulai Kejadian sampai Wahyu wis ora sik milih turutan ae. Lho lah enak sih. Gak mikir lho jane. Gak mikir. Loh, iya, nggak mikir. Sekarang kalau Tuhan itu menuntun kaki peri kupel nang binti pisan. Kena gak usah tak waca wis kena kabeh. Gitu. Nggak usah khawatir kalau firman. Nanti kalau disuruh firman ya belum bisa jangan. Wis diwaca ae. Nah itu. Nah itu praktekkan nanti dengan percaya pasti bisa. Iya. Nggih, Bapak Ibu di sini mesti nek bagian melayani apa lho saiki ana jangan gak oleh semoyo. Firman itu pasti jelas nanti. Kalau di sini saya membaca tadi tidak begitu, ini lain lagi dengan lagi ya. Nah itulah perikop penuhilah panggilan pelayananmu. Tanyakan dirimu sendiri-sendiri sekarang. Apa sudah memenuhi panggilan Tuhan? Sak wanci-wanci diceluk sudah ada kita? Belum. Nggih. Tuhan maringi Markus 15 nggih ayat 20 nggih. Itu panggilan Pak dudu Pak Sono. Nek jam 09.00 isuk dipanggil. Ya, 7 kali doa itu melakukan Paskah. Mengingat-ingat Paskah kematian Tuhan. Kalau jam 9 itu Tuhan diadili. Ya, itu siksaan rohaninya Tuhan diadili ya, terus dinyek gini dicampur maling mana lah itu ya, itu jam 9 sampai jam 12 berapa jam? 10, 11, 12, 3 jam lo dilok-lok nontok dilok apa sampean jatuh kok maling wis apa kuat sak menit aku jauh wis Tuhan tidak jawab nggih. Terus yang 12 belum iki jam 09.00 sampai jam 12 sampai jam 09.00 itu siksaan fisik ya, sing dibiopok sing nambah itu sampai keluarkan darah apa tidak? Iya. Mengeluarkan darah entek lah ya, tokok sirah, tokok sikil, tokok lambung, tokok gegere, hancur sudah ya. Nggih, katanya orang-orang itu wong karo ya. Kalau mukanya Yesus itu sudah tidak kelihatan muka waktu itu. Kalau gambar itu kan digambar ganteng, ya salib itu tidak. Bayangno dijeretno nang gunung itu watu. Jeret bolak-balik lainnya, wah gak entek, besok gitu. Lah itulah
maka mengeluarkan darah, maka kita dikatakan Tuhan kamu itu masih utang darah sama Tuhan. Dibaca Mazmur 51 ayat 16. Kita punya utang darah loh sampai itu. Ya, Tuhan itu mengucurkan darah untuk apa? Untuk menebus dosa kita, ya toh. Itulah caranya Tuhan menebus ya dosa kita karena mengasihi kita, mencintai kita. Nyawane dikekno, darah dikekno. Monggo dibaca dhisik. Mazmur 51 ayat 16. Lepaskanlah aku dari utang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Terus nyaure mbek opo? Darah sampean dikekno. Iso kan? Nyukupi. Enggak bisa. Ya, Tuhan ada firman. Hanya minta kasih tok Tuhan itu. Karena menebus kita dengan kasih, ya, darahnya dikucurkan untuk kasih dengan manusia. Manusia cuma nyaur kasih tok. Menyanyi, memuliakan, memuji, maka 7 kali doa itu lakukan. Jam 9, jam 12 mengingat waktu jam 9 waktu Tuhan dilok-lokno wong, dinyek, dikenekno, didoni, diopakno. Itu sampean ya harus melakukan. Maka Tuhan pernah dawuh, kalau kamu harus seperti aku. Kaya Gusti ning donya iku lho disalib ya apa? Itulah. Ya awake dhewe ora kertas sithik sambati. Waduh. Jangan, nggih. Itulah dibetulkan Tuhan. Maka 7 kali harus dilakukan penebusan dosa.